Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa di kelas fisika. Kali ini adalah merupakan pertemuan pertama kita di kelas fisika di SMK Negeri 2 Polopo. Materi Bapak kali ini itu berbicara tentang besaran dan pengukuran. Perkenalkan, nama saya Ridho Widodo Wahid, SPD. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada bab 1 ini atau bab pertama, untuk pengetahuannya adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Jadi setidaknya ada 3 materi yang akan kita pelajari, yakni tentang pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah. Berikutnya adalah pada kompetensi keterampilan, yaitu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti aturan angka penting. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi yang pertama ini adalah anak-anakku bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan besaran, kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua adalah mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini. Anak-anakku lihat ini gambar. Anak-anakku pasti tahu ya ini gambar apa dan fungsinya. Nah, ya, ini gambar apa, kemudian fungsinya untuk apa. Berikutnya ini. Nah, adakah anak-anakku di antara anakku yang tahu tentang gambar ini dan apa fungsinya? Berikutnya, nah ini, ya, ini nama alatnya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Berikutnya ini, nah ini sangat familiar ya. Ini disebut apa, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian apa yang diukur oleh alat ini. Nah, ini lagi, ya hampir setiap hari ya, anandaku melihat gambar ini. Nah, ini apa, kemudian fungsinya apa, yang diukur oleh alat ukur ini apa. Berikut ini lagi, ya. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Alatnya apa, kemudian fungsinya apa. Nah, ini juga ya, yang biasa mungkin melihat di kalau ada yang mengerjakan atau servis elektronik, nah, biasa menggunakan alat ini. Ya, berikutnya ini. Nah, kalau di SMP dan aku biasa mungkin pernah menemukan alat ini atau ini juga ya. Apalagi di musim pandemik saat ini, alat ini sangat sering kita lihat ya. Kalau kita ke tempat-tempat umum, misalnya di mall atau di kantor-kantor. Berikutnya, nah ini lagi. Dari tadi gambar ini ada ya. Ini apa ya? Nah, nanti di ending materi dari bab 1 ini kita akan mengenalkan alat-alat ini dan fungsinya untuk apa. Yang jelas bahwa anak-anakku harus tetap semangat dalam belajar. Nah, berikutnya adalah kita masuk mengawali daripada materi kita yaitu besaran. Jadi tadi kita melihat ada alat-alat ukur, yang diukur itu disebut dengan besaran. Jadi tadi ada alat ukur, itu berfungsi untuk mengukur sesuatu, kemudian yang diukur itu disebut dengan besaran. Jadi besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dalam bentuk angka dan memiliki satuan. Misalnya besaran panjang, besaran waktu, besaran massa, ada besaran berat, suhu, dan lain-lain. Jadi ini panjang ini merupakan besaran karena bisa diukur, waktu juga bisa diukur, massa juga demikian, berat, suhu, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya satuan. Jadi kalau misalnya ibu kita di rumah meminta kita untuk membeli terigu di warung. Nah, kita biasa bertanya, terigu yang bungkusan bagaimana? Nah, ibu mengatakan, coba beli terigu 1 kilogram. Nah, kilogram itu disebut dengan satuan. Nah, apa jadi syarat satuan? Ada 3. Pertama adalah nilai satuan harus tetap. Yang kedua, mudah diperoleh kembali. Ya, yang ketiga, satuan harus dapat diterima secara internasional. Jadi, kalau kita menggunakan satuan untuk menjelaskan tentang nilai sebuah besaran, maka itu sebaiknya harus dapat diterima secara internasional atau secara umum. Nah,
Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita tentang besaran, yakni pembagian besaran. Secara umum ada dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini sudah dipelajari di SMP ya. Tapi ini untuk menguatkan saja kembali sebelum kita masuk di materi pengukuran. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah terlebih dahulu ditetapkan melalui yang namanya sebuah kesepakatan. Nah, di besaran pokok itu ada 7 ya. Sebenarnya ada 9, tapi yang kita pelajari untuk pertemuan kita ini adalah 7. Ada besaran pokok ya. Ada 7, nama besarannya adalah panjang, simbolnya L. Jadi panjang itu simbolnya L, satuannya meter, kemudian simbol satuannya adalah M. Nah, kemudian ada namanya dimensi, dimensinya adalah L besar. Berikutnya, nama besaran berikutnya adalah massa, simbolnya M, nama satuannya kilogram, kemudian simbol satuannya kg, dan dimensinya M. Berikutnya, ada namanya besaran waktu. Nah, simbol besarannya T, kemudian nama satuan sekon, simbol satuannya S, dimensinya T besar. Kemudian suhu, ya suhu, simbol besarannya T, nama satuannya Kelvin, simbol satuannya K, kemudian dimensinya theta. Berikutnya nama besaran kuat arus, ya. Kuat arus, simbol besaran I, nama satuan ampere, kemudian simbol satuan A, dimensinya I. Ya, I kapital ya. Berikutnya intensitas cahaya, simbol besarannya I kapital ini, kemudian kandela sama satuannya, kemudian simbolnya CD, kemudian CD ya, kemudian dimensinya J. Berikutnya jumlah molekul zat atau jumlah zat, simbol besarannya N, kemudian nama satuannya mol, simbolnya mol, dimensinya N. Ini adalah 7 besaran pokok, anak-anakku harus tahu ya. Kenapa? Karena 7 besaran pokok ini yang menjadi kesepakatan dan ini yang menjadi dasar untuk menemukan yang namanya besaran turunan. Jadi ini harusnya diingat ya. Jadi selain besaran selain 7 ini, ya, selain besaran-besaran selain 7 besaran ini itu merupakan besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Misalnya luas. Ya, luas itu merupakan hasil kali dari besaran panjang. Apa besaran panjang itu? Ya, panjang itu sendiri dan lebar. Jadi lebar itu juga disebut dengan besaran panjang, ya. Nah, oleh karena itu luas itu merupakan besaran turunan. Nah, volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena volume itu merupakan hasil kali dari besaran pokok, yakni besaran panjang, maka volume itu merupakan besaran turunan. Ya. Ya, besaran turunan. Nah, ini dia. Ini ada beberapa contoh ya, 10 nih. Banyak ya. Pokoknya semua besaran selain besaran pokok disebut besaran turunan. Ini nama besaran turunan. Yang pertama luas, simbolnya A. Rumusnya itu diperoleh dari panjang kali lebar kali panjang kali lebar, satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi. Berikutnya volume, lambang besaran turunannya V. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Berikutnya massa jenis. Nah, simbolnya ini rho, ya dibaca rho. Rumusnya massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Ya, massa benda dibagi volume benda. Berikutnya kecepatan. Ya, lambang besaran turunannya V kecil ya. Bedakan volume dengan kecepatan. Rumusnya perpindahan dibagi waktu, satuannya meter per sekon. Berikutnya percepatan. Nah, simbolnya A, rumusnya itu adalah kecepatan per waktu. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Berikutnya gaya. Nah, simbolnya F ya. Rumusnya massa kali percepatan. Ya, massa kali percepatan. Satuannya Newton. Ya, Newton ini tidak lain tidak bukan merupakan singkatan dari besaran. Ya, maaf, nama lain dari besaran kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Jadi gaya itu satuannya boleh Newton, boleh juga kilogram meter per sekon pangkat 2. Itu benar. Berikutnya usaha dan energi, satuannya W ya.
rumusnya gaya kali perpindahan, satuannya joule, atau bisa juga kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Berikutnya tekanan, satuannya P, rumusnya gaya per luas, satuannya Pascal, atau Newton per meter pangkat 2, ini sama. Berikutnya daya, ya. Daya itu satuannya P juga, kemudian rumusnya usaha per waktu, satuannya watt. Nah, ini biasa kita temukan di cas HP ya, cas HP, cas laptop, di rumah kita, di lampu, ya, di alat-alat elektronik, alat listrik, ada tulisan seperti ini. Watt itu merupakan kilogram, kemudian meter pangkat 2 per sekon pangkat 3. Berikutnya momentum. Nah, simbolnya P kecil, rumusnya panjang kali kecepatan, massa kali kecepatan, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, sekarang anak-anakku lihat ada tugas mandiri yang Bapak berikan ya. Nah, apa tugas mandirinya? Amati handphonenya masing-masing. Ya, coba amati handphone anak-anakku. Jadi lihat handphonenya, temukan besaran besaran itu hal yang dapat diukur pada handphone anak-anakku, lengkap dengan satuannya. Nah, jadi dilihat handphonenya. Atau kalau ada handphone yang 3G ya, SMSG, Center G, atau G, nah itu 3G. Itu boleh dilihat, dicek di apa yang bisa diukur di handphone. Misalnya kita mengukur panjang, bisa nggak handphone diukur panjangnya? Berarti panjang itu termasuk besaran. Masanya, volumenya, apalagi. Oh, dibongkar baterainya, lihat. Oh, ada tulisan volt, ada tulisan ampere. Apa itu? Nah, kita lihat. Nah, setelah dilihat seperti itu besaran-besaran yang ada di handphone, kemudian kelompokkan apakah itu termasuk besaran pokok atau besaran turunan. Nah, anak-anakku tulis dalam tabel di bukunya ya. Nah, seperti ini. Ditulis di bukunya, tabel seperti ini. Kemudian ditulis semua nama besarannya. Bapak berikan contoh misalnya, panjang atau lebar, satuannya meter. Jadi ketika saya melihat handphone saya bisa mengukur panjangnya. Satuan panjang itu apa? Meter. Panjang ini termasuk besaran pokok atau besaran turunan? Nah, kita centang di sini. Ternyata dia besaran pokok ya. Besaran turunan kita garis mendatar karena dia bukan merupakan besaran turunan. Berikutnya volume. Ya, volume satuannya meter kubik. Volume ini besaran pokok atau besaran turunan? Oh, karena ini adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok, maka dimasuk besaran turunan. Maka besaran pokok di garis mendatar karena tidak termasuk besaran pokok. Berikutnya kita centang di sini karena volume merupakan besaran turunan. Nah, anak-anakku silakan cari besaran-besaran apa lagi atau hal apa lagi yang bisa anak-anakku temukan di handphonenya atau termasuk di cas HP-nya ya, di cas HP-nya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian mungkin materi berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Sampai pekan depan, tugasnya itu dikumpul sampai pekan depan ya, pertemuan di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.